Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali lagi bersama saya Rizka di diskusi sesi kedua berbasis video YouTube. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menanggapi 3 pertanyaan diskusi pada sesi 2 ini. Langsung saja, pertanyaan nomor 1. 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi penganyaan sesi 2.1. Ya, jadi 5 hal penting dalam materi penganyaan sesi 2.1 yang ditulis oleh Yuli Sudargini dan Agus Purwanto dalam JEMER, yaitu Jurnal Industrial Engineering and Management Research. Artikel berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, Literature Review. Dalam hal ini, penulis membahas 5 hal pokok yang saya anggap penting. Yang pertama, pentingnya menanamkan pendidikan multikultural sejak dini. Penulis menekankan pentingnya menanamkan pendidikan multikultural sejak dini di sekolah dasar agar siswa terbiasa menghargai perbedaan, toleransi, serta mampu membangun identitas nasional yang kuat. Misalnya, guru mengajak siswa berbagi cerita tentang tradisi keluarga masing-masing atau mengenalkan teman sekelas dari suku dan agama berbeda melalui kegiatan circle time agar anak belajar menghargai perbedaan sejak kecil. Yang kedua, dampak revolusi industri 4.0 terhadap nilai sosial dan budaya. Penulis juga menekankan bahwa revolusi industri 4.0 membawa dampak besar terhadap nilai sosial dan budaya. Kemajuan teknologi memang memperluas akses informasi, tetapi juga berpotensi mengikis kearifan lokal dan meningkatkan resiko konflik identitas. Misalnya dalam hal ini, guru dapat mengintegrasikan teknologi dengan budaya lokal. Misalnya meminta siswa membuat video dokumenter singkat tentang permainan tradisional atau lagu daerah sehingga penggunaan gadget tetap mendukung pelestarian budaya. Yang ketiga, pendidikan multikultural membentuk karakter kebangsaan. Penulis juga menekankan bahwa pendidikan multikultural berfungsi membentuk karakter kebangsaan melalui nilai religius, toleransi, cinta tanah air, disiplin, dan kreatif yang menjadi modal menghadapi globalisasi. Misalnya saja, siswa diajak membuat poster Hari Kemerdekaan secara berkelompok dengan setiap kelompok menampilkan pahlawan dari daerah berbeda. Kegiatan ini menumbuhkan kreativitas, kerjasama, dan rasa bangga terhadap identitas nasional. Yang keempat, strategi praktis implementasi di sekolah. Penulis juga menekankan bahwa implementasi di sekolah dilakukan dengan strategi praktis, menghargai bahasa daerah, mendorong sikap empati, mencegah diskriminasi, serta membangun sikap kritis dan inklusif di kalangan siswa. Misalnya dalam hal ini, guru mengadakan kegiatan membaca cerita rakyat dari berbagai daerah. Kemudian siswa diminta menulis refleksi atau membuat drama singkat. Hal ini mendorong mereka memahami nilai yang terkandung dalam cerita, menghargai budaya teman, dan mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kelima, pendidikan multikultural harus terus menjadi fokus penelitian dan kajian. Penulis menekankan juga bahwa pendidikan multikultural harus terus menjadi fokus penelitian dan kajian agar relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, sekolah dapat mengadakan penilaian proyek budaya tahunan seperti lomba menampilkan tarian, lagu daerah, atau pameran budaya daerah. Evaluasi ini membantu guru menilai perkembangan sikap toleransi dan pemahaman multikultural siswa. Sejalan dengan penjelasan ini, menurut Jayadi, Abduh, dan Basri tahun 2022, paradigma pendidikan multikultural di Indonesia terbukti efektif mengurangi prasangka dan memperkuat kohesi sosial jika diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik sekolah. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Sudargini dan Purwanto tahun 2020 yang menekankan bahwa pendidikan
multikultural adalah strategi penting untuk mengatasi dampak negatif digitalisasi terhadap identitas nasional. Lanjut untuk pertanyaan diskusi nomor 2, pengalaman yang saya jalani di sekolah, kemudian langkah konkret yang akan saya ambil untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Jadi di SD Negeri 001 Berongtongko, praktik pendidikan multikultural sudah mulai berjalan melalui kegiatan nyata. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah menampilkan tarian daerah dan lagu daerah oleh siswa setiap minggu. Program ini bukan hanya untuk melestarikan budaya lokal, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan keberagaman budaya kepada semua siswa. Dengan cara ini, siswa belajar menghargai identitas budaya temannya sekaligus merasa bangga dengan warisan budayanya sendiri, yaitu Dayak. Selain itu, sekolah juga melaksanakan proyek kelompok lintas suku dan gender. Siswa dikelompokkan secara heterogen untuk membuat karya bertema Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya mereka membuat poster, video singkat, atau pameran kecil yang menampilkan ragam budaya Indonesia. Tujuannya agar siswa terbiasa bekerja sama dengan teman dari latar belakang berbeda, belajar menghargai perbedaan, dan mengembangkan sikap toleransi. Kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler seni pun diarahkan agar bersifat inklusif. Maksudnya, setiap siswa diberi kesempatan untuk berperan aktif sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya, dalam pramuka, siswa yang sangat aktif tapi cenderung sulit mendengarkan instruksi diarahkan menjadi pemimpin yel-yel atau pengatur barisan, sehingga energinya tersalurkan dengan positif. Sedangkan siswa yang pemalu diberi peran sederhana seperti mencatat perlengkapan atau membantu menyiapkan kegiatan. Dalam ekstrakurikuler seni, anak yang memiliki minat menggambar bisa diberi tugas membuat dekorasi, sementara siswa yang suka tampil bisa menjadi penari atau penyanyi. Dengan demikian, bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau perbedaan karakter tetap dilibatkan sesuai kapasitasnya dan merasa memiliki kontribusi dalam kegiatan di sekolah. Kedepannya, langkah konkret yang akan saya lakukan adalah sekolah akan membentuk tim khusus untuk merancang program multikultural tahunan, tim penyusun rencana kegiatan termasuk integrasi nilai multikultural dalam pelajaran IPAS dan PPKN, serta pelatihan guru mengenai metode pengajaran inklusif. Rencana kegiatan beserta perkiraan anggaran diajukan kepada kepala sekolah untuk setelah disetujui, program dilaksanakan termasuk kalender budaya yang berisi pameran budaya, lomba tradisional, dan kegiatan bersama orang tua serta tokoh masyarakat. Evaluasi dilakukan setiap semester dengan menilai keterlibatan siswa, perkembangan sikap toleransi, dan hasil karya yang dihasilkan. Sejalan dengan penjelasan ini, menurut Isati, Mulyastuti, dan Rapli tahun 2023, menekankan bahwa pendidikan multikultural di sekolah harus dikembangkan secara praktis melalui kegiatan yang menggabungkan literasi budaya dan kompetensi abad ke-21. Selain itu, UNESCO tahun 2020 menekankan metode story circle atau dialog antara budaya sebagai cara efektif menumbuhkan empati dan keterampilan sosial siswa dalam kelas yang beragam. Selanjutnya, pertanyaan diskusi nomor 3 atau pertanyaan diskusi terakhir kita dari video New Boy, dari video YouTube ini ya, saya mempelajari beberapa hal penting terkait pendidikan multikultural dan penerimaan siswa baru dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi ada 5 hal yang saya tanggapi terkait video ini. Yang pertama, tantangan integrasi siswa baru. Video ini kan menggambarkan pengalaman siswa yang bernama Joseph, seorang siswa baru dari Afrika yang pindah ke Irlandia. Kehadirannya di sekolah baru menimbulkan tantangan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi teman-teman sekelasnya. Joseph menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru yang memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Yang kedua, peran guru dalam menciptakan lingkungan inklusif. Dalam video ini, terlihat dengan sangat jelas bahwa guru kurang peka terhadap perbedaan budaya dan kebutuhan siswa baru.
Misalnya ketika Joseph mengalami kesulitan berkomunikasi, guru tidak memberikan perhatian yang memadai. Yang ketiga, pentingnya empati dan toleransi di kalangan siswa. Meskipun awalnya Joseph sempat dijauhi, kemudian dibully oleh teman sekelasnya, seorang siswa perempuan yang bernama Hazel itu menunjukkan empati dengan membela siswa yang bernama Joseph ini. Akhirnya teman-teman yang lain juga mulai menerima Joseph setelah mereka bersama-sama mengalami momen kebersamaan. Yang keempat, dampak diskriminasi terhadap siswa baru. Joseph seringkali dijadikan bahan ejekan dan diskriminasi oleh teman-teman sekelasnya, misalkan dipanggil dengan Live Aid yang merujuk pada konser bantuan untuk Afrika. Diskriminasi semacam ini dapat menghambat proses integrasi dan membentuk prasangka yang tidak adil terhadap individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kelima, atau yang terakhir, pentingnya pendidikan multikultural dalam kurikulum. Ya, video ini juga menekankan bahwa pendidikan multikultural harus menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Melalui pengajaran yang menghargai keberagaman budaya, siswa dapat belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam masyarakat yang beragam. Jadi intinya dari video New Boy YouTube ini, saya belajar bahwa penerimaan terhadap siswa baru dari latar belakang budaya berbeda memerlukan pendekatan yang serius dan inklusif. Guru dan siswa memiliki perannya masing-masing yang sama pentingnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman. Pendidikan multikultural bukan hanya mengenal budaya lain, tetapi juga menumbuhkan sikap saling menghormati, empati, dan kemampuan bekerja sama di lingkungan yang memiliki keberagaman. Secara garis besar dapat saya simpulkan dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 bahwa pendidikan multikultural penting untuk membentuk karakter, identitas nasional, serta membiasakan siswa untuk bekerja sama dan saling memahami keberagaman sejak dini. Penerapan yang dapat dilakukan melalui kegiatan nyata di sekolah, seperti proyek lintas budaya, tarian dan lagu daerah, pramuka inklusif, serta melibatkan orang tua dan tokoh adat masyarakat setempat untuk membantu, mengenalkan dan melestarikan nilai budaya. Dengan cara ini, siswa belajar menghargai perbedaan, menumbuhkan empati, dan memperkuat kebersamaan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Demikian yang dapat saya paparkan pada diskusi kedua ini. Semoga teman-teman bisa menanggapi dan memberikan masukan terhadap video diskusi ini. Kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dan untuk sumber referensi yang saya gunakan akan saya bagikan di halaman e-learning saya di bawah link video YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Shalom, terima kasih.